Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengintegrasikan template di Laravel 10 sekaligus dengan sistem authentication dengan menggunakan Laravel Breeze. Ini langsung saja kita buka terminal. Kalian boleh menggunakan terminal apa saja. Boleh menggunakan terminal di Windows maupun bisa menggunakan ini CMDR ataupun terminal langsung di Visual Studio Code-nya. Pertama-tama kita install dulu Laravelnya. Kita langsung saja buka di dokumentasi Laravelnya. Ya, kalau ingin membuka atau ingin menginstal Laravel, sini disediakan dua cara. Kalian bisa menggunakan Composer atau menggunakan Laravel Installer. Ya, perbedaannya apa? Ketika kalian ingin menggunakan Composer, maka setiap kali ingin menginstal project baru, maka kalian menggunakan perintah yang ini. Tetapi ketika kalian menggunakan Laravel Installer, maka kalian harus menginstal yang ini dulu. Kemudian selanjutnya setiap kali ingin membuat project, maka kalian menggunakan perintah yang ini. Jadi perintahnya lebih simple, ya. Oke, langsung saja di sini saya menggunakan cara yang kedua. Karena sebenarnya sebelumnya saya sudah melakukan instalasi Laravel secara global. Laravel installer maksudnya secara global, jadi saya tinggal menggunakan Laravel new. Kemudian oke, saya kembali dulu. Ini ada di C ya, saya kembalikan ke drive D dulu karena project saya semua ada di sana. Kemudian CD saya arahkan ke folder Laravel 10. Ini tidak harus ya, jadi kalian bebas sebenarnya menggunakan atau meletakkan di mana saja foldernya, tergantung kalian. Cuman saya di sini sengaja untuk menaruh semua project yang saya buat di Laravel folder Laravel 10 di drive D. Jadi kalian bebas menentukan di mana saja. Kemudian saya buat di sini Laravel instalasinya ya, Laravel new. Kemudian nama projectnya apa? Mungkin auth aja ya. Ya. Jadi di sini kita akan menginstal project Laravel dengan nama projectnya itu adalah auth. Jadi nanti di folder Laravel 10 akan ada folder baru yang namanya auth, yang merupakan isi dari Laravel kita. Ini kita tunggu saja, semestinya tidak lama ya. Dan 100. Oke. Oke, ini sudah selesai ya. Selanjutnya untuk mengetes apakah Laravel yang kita install itu berjalan dengan baik, maka kita langsung saja masuk ke foldernya, namanya tadi auth ya. Auth, enter, kemudian kita langsung saja coba jalankan php artisan serve. Dan ini sudah bisa berjalan. Kita coba buka. Dan sekarang kita lihat ya, ini Laravelnya sudah berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Kita melakukan instalasi Laravel Breeze. Kita langsung saja buka dokumentasinya Laravel Breeze. Jadi Laravel Breeze ini adalah sistem authentication yang didukung secara resmi oleh si Laravelnya. Nah, kita langsung lihat saja di sini. Kalau misalnya ingin menginstal, maka di sini kita menggunakan Composer, Rocaille, Laravel. Ini langsung saja kita copy, balik lagi ke sini, kita matikan dulu ya. Oke, klik pas saja, enter. Oh ya, jadi di sini saya menggunakan Internet in the Home ya. Jadi biasanya ketika misalnya saya ingin menginstal si Laravel Breeze-nya ini, dia itu akan terblok. Makanya saya harus menyalakan VPN dulu di sini. Saya nyalakan aja salah satu VPN. Oh, bukan ini ya. Saya nyalakan apa ya biasanya? VPN, ini Proxy Master aja. Oke. Kita lihat dulu. Oh, ini belum selesai ya. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita melakukan ini ya, php artisan install Breeze. Oke. Biasanya di proses ini yang membutuhkan VPN ya. Saya tidak tahu kalau menggunakan Internet in Home, maka di sini akan diblok, akan lama sekali. Makanya saya aktifkan VPN supaya bisa berjalan. Oh, mati lagi VPN-nya. Kita jalankan lagi.
ini semestinya sebentar ya, tapi ya itu tadi ada masalah dengan internet, makanya agak lama. Oh, ini sudah selesai ya. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita lihat udah ya, semestinya sudah selesai. Sekarang kita jalankan lagi nih, PHP artisan serve. Oke, kita buka lagi, refresh, maka kita lihat di sini sekarang sudah ada login dan registernya ya, login dan register. Kita klik, sudah ada loginnya, kita klik register, maka kita sudah bisa mendaftar. Cuman kalau misalnya kita coba di sini untuk mendaftar, kita lihat ya, kemudian passwordnya, kita enter register, maka dia akan error. Kenapa dia mengatakan bahwa tidak ada database outnya? Kenapa seperti ini? Karena kita belum mendefinisikan atau membuat database di server MySQL nya. Nah, ini kita matikan saja dulu, kemudian kita buka dulu projectnya, code, maka dia akan otomatis membuat atau membuka Visual Studio Code. Oke, ini belum ya. Nah, ini udah terbuka. Oke. Nah, kita lihat di sini untuk mengatur database-nya itu kita ada di sini ya. File env database. Pengaturan database-nya itu ada di sini. Ini nama database-nya yang akan dibuat di server MySQL-nya. Kemudian di sini adalah username-nya. Kemudian di sini adalah password-nya. Nah, di sini saya tidak apa-apakan. Saya cuma memperlihatkan saja, saya langsung close saja. Kemudian daripada saya bolak-balik terminal, mungkin saya buka di sini saja ya, bisa menggunakan terminal VS Code. Walaupun ini sama saja dengan terminal yang ada pada Windows. Nah, di sini yang saya lakukan adalah saya membuat PHP artisan migrate. Migrate itu artinya saya akan melakukan menjalankan semua file yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, file yang ada di sini adalah file untuk membuat tabel user, membuat tabel password reset, kemudian ada failed jobs, dan apa ini, personal access token. Nah, ini semua ini sebenarnya adalah hasil dari Laravel bersnya. Jadi ada tambahan dari si Laravel bersnya tadi untuk sistem authentication. Kita langsung jalankan saja. Nah, di sini dia mengatakan bahwa the database out does not exist on MySQL connection. Jadi memang kita belum membuat database-nya, baik itu di PHP Madun maupun di yang di server MySQL-nya intinya. Nah, di sini kita ditanya apakah kamu ingin membuat itu. Karena kita ingin menggunakannya, ya kita yes aja. Tapi kalau misalnya kalian sudah membuat secara manual sebelumnya, maka itu disesuaikan saja di file env-nya. Nah, ini sudah terbuka ya, sudah terbuat semua, migration-nya sudah jalan. Sekarang kita coba untuk jalankan lagi yang tadi ini. Kita continue. Nah, mungkin servernya belum jalan ya. Oh ya, kita jalankan dulu PHP artisan serve. Oke, kita refresh kembali, dan semestinya sistem registrasinya sudah berhasil. Kita lihat di sini, kita sudah, setelah berhasil register, maka sudah berhasil login. Di sini ada profilnya. Kalau misalnya saya ganti profilnya, maka ini sudah langsung bisa jalan ya. Ini sudah terganti otomatis. Dan saya ganti, misalnya saya update kembali. Jadi, nah, saya save, maka ini sudah langsung berubah. Jadi sekarang itu sudah berhasil ya. Jadi sistem registrasinya itu sudah berhasil. Kemudian ini kita logout, maka ini sudah berhasil dibawa ke depan. Kita kembali lagi ke sana tadi, kemudian kita refresh, maka tidak bisa ya. Jadi kita harus login dulu untuk mengakses halaman dashboard tadi. Nah, sekarang saatnya kita melakukan integrasi. Jadi sistem auth-nya, sistem registrasi, sistem loginnya, dan sistem logoutnya sudah berhasil dilakukan. Sekarang kita ingin melakukan namanya integrasi template supaya tampilan dari website kita itu lebih menarik. Kita langsung saja mencari salah satu penyedia template yang bisa kita gunakan secara gratis. Kita langsung saja ke, saya biasanya menggunakan ini,
bootstrap map. Jadi ini bisa free, bisa berbayar ya. Nah di sini kalau berbayar, karena saya langganan itu sekitar 1,6 juta lebih ya untuk langganan. Tapi sebenarnya walaupun tidak langganan, ini kita tetap bisa menggunakan yang free-nya. Di sini ada banyak sekali template yang bisa kita gunakan secara gratis. Anggaplah saya menggunakan mana ya, ini aja kali ya. Oke, kita lihat aja ini, kemudian kita lihat. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, menarik. Kita langsung aja di sini download, free download. Kita ambil yang free saja. Kemudian ini sudah tersimpan ya, kita buka. Ini namanya impact, kita cut, kita pindahkan ke folder kita di Laravel 10. Mana tadi Laravel 10? Ini dia Laravel 10. Kemudian namanya adalah auth. Kita masukkan ke file public, kemudian kita paste di sini. Oke, selanjutnya kita ekstrak saja. Oke, dan sudah terekstrak. Oke, nah ini saya pindahkan ke depan supaya lebih bagus. Saya pindahkan ke depan sini. Oh sorry, salah, semestinya di sini. Mana tadi? Ini. Oke, saya pindahkan ke sini. Oke, kemudian ini saya hapus saja. Jadi sekarang dia ada di folder public. Kemudian ini saya ganti aja menjadi huruf kecil i-nya, impact, huruf kecil aja. Oke, jadi sekarang dia ada di folder auth, public, kemudian impact. Nah selanjutnya kita kembali lagi ke text editornya. Jadi sekarang dia itu sudah ada di public, impact. Oke, nah sekarang kita ingin melakukan ini, yang ini ya. Kita ingin mengubah halaman depan kita supaya halaman depan kita ini menggunakan template. Ini kan bawaan dari Laravelnya. Nah sekarang kita ingin melakukan integrasi template tadi supaya tampilan ini ketika yang pertama kali dibuka maka tampilannya adalah yang ini tadi ya. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja kita ke sini. Ini di close saja dulu. Kemudian kita buka di resource. Mana resource, kemudian view, kemudian welcome. Nah welcome ini, tampilan welcome ini adalah tampilan yang ini. Nah ini yang ingin kita ganti. Jadi ini langsung saja ya, kita ambil dari folder public tadi, kemudian impact. Nah impact itu sebenarnya yang ini ya, index. Nah, coba anggaplah kita buka ya, impact index, maka tampilannya adalah ini ya. Nah ini yang kita ingin integrasikan. Berarti filenya adalah index. Berarti ini filenya adalah index. Nah ini langsung aja copy, kemudian paste ke file welcome kita, di paste ke file yang ini supaya berubah. Nah caranya seperti ini. Langsung saja paling atas kita enter, kemudian kita paste paling atas di sini. Kemudian yang di bawah ini, kemudian yang file yang welcome tadi itu nih, kita untuk sementara kita jangan hapus dulu, kita cukup komentari saja. Oh lama sekali. Oke, kita cukup komentari. Mana tadi? Mulai dari sini ya, kita komentari saja. Oke, nah sekarang kita refresh lagi, maka ini sudah berubah. Cuman di sini tampilannya masih berantakan. Kenapa berantakan? Karena file CSS dan JavaScript-nya itu belum di koneksikan. Nah langsung saja untuk mengkoneksikannya itu kita langsung saja pilih di sini aset, kemudian kita tekan tombol Alt di keyboard, kemudian kita klik aja di sini, klik di sini, klik di sini, sini, di sini. Kemudian di sini kita menggunakan ya ini semacam echo ya di PHP native. Kemudian kita masukkan aset untuk menghubungkan bahwa file asetnya ini ada di folder public. Kemudian nama foldernya itu adalah impact. Oke. Kemudian terakhir kita tambahkan seperti ini. Kemudian kita refresh. Oke. Nah ini file JavaScript-nya ya, ini masih ada di atas. Ini yang lebih penting lagi karena ini berhubungan dengan tampilannya. Kita klik di sini, klik di sini seperti biasa. Ini sambil menekan tombol Alt di keyboard. Kemudian seperti biasa double curly brace, aset, kemudian seperti ini, dan impact.
Oke, dan seperti ini. Oke, sekarang kita coba dulu, kita refresh, dan sekarang sudah semestinya sudah tampil. Ayo, oke, mantap. Oke ya. Nah, nice. Oke, jadi seperti ini. Nah, cuman yang ingin kita tampilkan bahwa semestinya di sini ada tombol login dan tombol registernya kan. Nah, di sini belum ada. Makanya kita yang tadi itu ya, kita ambil lagi yang di bawah. Bagaimana sih tombol registernya? Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ini tombolnya. If root has login, jika rootnya memiliki login, maka diambil ini. Oke, kita langsung kopas saja ini. Kopas, kemudian kita pindahkan ke atas, ke navbarnya. Anggaplah di sini saja. Ya, di sini sajalah. Untuk sementara seperti ini saja. Kemudian kita ambil formatnya, kontak format seperti ini ya. Jadi nantinya dia itu ada di dalam sini. Oke, kemudian ini hrefnya itu dipindahkan ke sini. Oke, karena sudah selesai, maka ini saya hapus dengan menekan tombol shift delete, maka ke kanan terhapus semua. Ini juga oke, kanan terhapus semua. Selanjutnya untuk tombol yang ini, tombol loginnya, oke, saya copy dulu yang ini, kemudian saya pindahkan ke sini. Ini saya ambil ini yang di hrefnya ya, hrefnya itu saya pindahkan ke sini. Oke, kemudian ini saya hapus saja, kemudian ini saya hapus, ini saya hapus, ini saya hapus. Kemudian selanjutnya satu lagi tentang tombol register. Oke, ini sama, saya cukup ambil yang ini saja alamatnya, kemudian saya ganti menjadi ini. Kemudian ini saya hapus, ini saya hapus. Oke, kemudian oh ya, ini harus diganti ya. Register. Kemudian di sini juga login. Oke, kemudian ini adalah dashboard. Ini maksudnya ketika misalnya kita mengakses halaman utama, halaman welcome, dan kita sudah login, maka yang muncul adalah perintah untuk ke halaman dashboard. Sedangkan kalau belum login, maka yang muncul adalah tombol login dan tombol register. Saya kira demikian. Oke, kemudian yang tidak penting ini kita hapus saja dulu ya, yang drop downnya ini kayaknya kita belum butuhkan. Oke, kemudian kita refresh lagi, dan sekarang semestinya tombol register dan loginnya itu sudah muncul. Ini dia sudah muncul ya, cuman berantakan, tidak apa-apa, kita perbaiki dulu. Kenapa berantakan? Karena mungkin karena ini ya, kita hapus ini divnya, kemudian kita hapus ini juga. Oke, coba kita refresh lagi. Ini sudah ada ya, login dan register. Tapi biasanya login dan register itu terakhir ya, jangan di sini. Maka ini kontaknya kita pindahkan ke atas dengan menekan tombol Alt dan arah atas. Refresh lagi, maka sekarang sudah oke, sudah oke ya. Oke, sekarang ketika kita tombol login, maka dia akan muncul ini login tetap. Kemudian ketika misalnya ingin register, maka ini sebenarnya kita juga bisa memodifikasi ya, supaya ketika misalnya kita tombol login, maka dia itu akan mengikuti tema yang ini. Namun sepertinya nanti saja ya. Cukup sekian dulu. Kita bisa, atau ini bisa diarahkan ke sini ya. Oke, bisa saja sebenarnya, tapi saya kira nanti aja ya. Ini sudah berhasil sebenarnya, sisa satu. Kita anggaplah loginnya dulu ya. Login, kita masuk tadi. Tadi apa ya, username passwordnya apa ya? Lupa saya. Nih, daripada saya bingung, saya langsung saja bikin register new password aja, new akun aja, register, kemudian namanya sama, ini anggaplah register. Oke, profile. Oke, kita ke profile dan bisa ya. Nah, sekarang yang kita ingin lakukan adalah
melakukan integrasi admin template ke dalam halaman dashboard kita ya ketika kita login. Karena kalau kita misalnya sudah keluar, ini sudah ada templatenya. Oke, ada templatenya kan. Nah sekarang kita ingin kalau misalnya kita login itu juga menggunakan template dari Bootstrap ya, yang ini kita ingin ganti. Nah langsung saja kita boleh menggunakan ini atau boleh menggunakan misalnya admin SB admin ya, SB admin 2. Ini juga salah satu template free yang mungkin banyak digunakan selain admin LTE ya. Ini ada free downloadnya. Langsung saja seperti biasa, sama seperti tadi, langsung aja nih pindah ke Laravel 10. Oke, mantap. Open folder ini ya. Nah ini kita langsung ekstrak aja, ekstrak all. Oke. Jadi di sini kita menggunakan dua template yang umum ketika misalnya sebelum login, dan template admin setelah melakukan login. Karena biasanya pada saat kita login atau di template admin itu dia tampilannya atau menunya ada di sebelah kiri, sedangkan kalau sebelum login biasanya menunya ada di atas. Itu keumumannya, walaupun tidak harus seperti itu. Oke, langsung saja ini ya, kita ambil saja ini, kita cut seperti biasa, kemudian kita pindahkan ke project kita, kemudian kita ke public ya seperti biasa, kita paste di sini. Dan sudah, ini karena terlalu panjang kita perbaiki saja, pendek saja ya. Kita cukup SB admin saja dan enter. Oke. Nah ini kalau kita buka, kita cari file indeksnya. File indeksnya mana ya? Indeks ini dia, indeks. Nah ini seperti ini ya. Nah kita ingin kalau misalnya ini terbuka atau kita sudah login, yang tampil adalah seperti ini. Nah bagaimana caranya? Sebenarnya prinsipnya sama saja seperti pada saat kita mengintegrasikan halaman welcome tadi. Cuman perbedaannya mungkin ya di sini kita buka dulu file indeksnya, mana indeks. Oke, yang ini indeks HTML nya kita copy, Ctrl A, kemudian copy, kemudian kita ke folder resource. Oke, resource view, kemudian dashboard ya, dashboard. Sebenarnya bukan ini, ada di dashboard. Ini adalah isinya sebenarnya di sini, dia ada di layout, kemudian di add. Nah yang ingin diubah sebenarnya yang ini, jadi di folder layout kemudian add. Nah langsung saja kita enter, kemudian kita paste di sini. Oke, jadi ini adalah file index dari admin LT yang kita paste. Kemudian yang ini di atas kita komentari saja. Selanjutnya kita melakukan integrasi seperti biasa. Ini kita klik di sini, kemudian kita klik di sini, kemudian kita double curly brace asset, kemudian namanya adalah SB admin, dan terakhir jangan lupa seperti ini. Oke, kemudian di bawahnya juga sama, kita klik alt klik, dan satu lagi alt klik, double curly brace asset kurung, kemudian SB admin, kemudian seperti ini. Kemudian sekarang kita refresh yang ini, semestinya sudah berubah ya. Nih, oke, sudah berubah. Nah cuman mungkin di sini yang belum diintegrasikan adalah yang ini ya, ini namanya belum sama dan masih fotonya masih hilang ya, masih belum terbaca ini. Oke, kita integrasikan saja, langsung saja ke atas. Kita langsung aja ambil mana tadi, karena ini adalah templatenya, makanya kita semestinya memisahkan antara isinya ya sama menunya. Nah ini semestinya adalah menu-menunya ya. Ini adalah isinya, begin of content, berarti ini adalah isinya sampai ke bawah. Jadi ini ada banyak. Sebenarnya kita lipat dulu, ini juga kita lipat dulu saja. Kemudian ini apa nih? Oke, kita lipat dulu satu row, ini kita lipat dulu. Oke, sekarang sudah lebih pendek. Ini di row-nya dilipat aja dulu. Oke.
Kemudian menu-menunya itu ada di sini. Kemudian menu yang di atas untuk memunculkan nama itu, ini kan ada knife item. Memunculkan nama itu dia ada di mana dia? On. Semestinya ada di mana ya? Pages, chart, table. Oke. Lihat dulu di sini. Berarti dia ada di Douglas. Kita langsung aja cari supaya lama. Supaya tidak lama ya. Ini ternyata dia ada di sini. Douglas. Seperti ini kita benarkan dulu ini image-nya. Aset SB admin, kemudian tambahkan seperti ini, kita refresh. Oke, sudah muncul ya. Kemudian ini Douglas-nya semestinya kita ganti dengan nama kita ya. Nah, untuk mengganti ini itu ada di dashboard. Oh, bukan dashboard ya. Navigation. Oke. Kemudian dashboard. Oke. Ini dia. Out name. Kita copy saja. Nah, ini Douglas kita ganti menjadi seperti ini. Auth user kemudian name, dan semestinya di sini sudah terganti dengan nama kita. Oke. Nice. Kemudian satu lagi ya, kita logout. Kita pengen logout ya. Logout. Nah, logout ini kita ambil dari navigation juga. Kemudian ini. Oke. Ternyata dia menggunakan form. Kita ambil saja tidak apa-apa. Ini akan ke sini, kemudian kita cari logout. Nah, yang tadinya di sini dia menggunakan tag A, dan kita ganti menjadi form. Kemudian di sini row-nya adalah oke, langsung saja saya rasa di sini input. Langsung saja submit ya. Buttonnya aja ya, kali ya, button aja kita buat button. Jangan lupa dihapus jadi type submit. Oke. Kemudian di sini tulisannya log out. Oke. Kemudian ini kita hapus saja. Ini masih menggunakan apa lagi? Sebentar. Oke. Udah, ini kita hapus saja. Sebentar, ini kita sepertinya membutuhkan icon. Oke, coba kita refresh dulu. Oke. Nah, ada aneh-anehnya. Berarti aneh-anehnya itu apa ya? Itu jangan sampai ini. Divider. Oke, nanti kita perbaiki. Coba kita jalankan dulu. Logout. Sudah berhasil ya. Jadi kita ingin keluar, dia sudah keluar. Coba kita kembali lagi, kemudian kita refresh. Semestinya dia diarahkan ke halaman admin, dan sudah betul ternyata. Kemudian kita login, maka dia sudah tampil di sini. Berarti sekarang kita sudah berhasil mengintegrasikan template di depan ya. Template sebelum login dan template setelah login. Nah, selanjutnya kita tinggal menyesuaikan nih menu-menunya. Tapi sebenarnya ini semestinya ya, kita membuat ini kan tadi baru satu halaman, masih di type.blade. Padahal semestinya kita memisahkan antara file masternya dengan file yang lainnya. Jadi nantinya itu untuk setiap menu-menunya atau setiap halamannya itu berbeda. Yang berbeda itu cuman kontennya saja, tapi masternya itu tetap sama. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja membuatnya. Ini kita hapus dulu ya, ini kan sudah tidak kita butuhkan lagi file admin yang tadi. Kemudian di sini diganti saja dengan apa sih namanya, dengan sistemnya. Selanjutnya kita lihat tadi kontennya, main content. Nah, ini kan end of sidebar, kemudian kontennya ada di sini sebenarnya. Top barnya oke, form oke, kemudian apa ini? Ini belum ya, ini akan tampil di semua oke. Berarti sebenarnya kita mulai itu di sini. Sebenarnya kita mulai dari sini. Nah, ini kita cut aja, kemudian kita ganti menjadi yield. Oke. Yield
content. Artinya apa? Nanti si yieldnya ini akan meload sesuai dengan kontennya saja. Jadi nanti itu akan memanggil dari sini, kemudian akan meload kontennya. Contohnya seperti ini, dashboard. Ini dashboard, kita ganti dengan isinya tadi ya. Kita ganti dengan isi konten yang ingin kita masukkan. Nah, selanjutnya di sini dashboardnya ini harus mengextend ke master yang tadi. Jadi kita langsung saja add extend, kemudian ada di folder nih layout, kemudian apps. Oke, dia sudah tahu. Kemudian sectionnya kita definisikan sectionnya apa. Oke, section and section. Nah, ini section kita pindah ke paling bawah. Lama sekali. Oke, pindahkan paling bawah saja. Oke, kita save. Kemudian di sini jangan lupa sectionnya ini diberikan nama content. Oke, jadi nanti yang di sini yield ini ya, ini kita hapus ya. Di ini akan meload yang ini, karena di sini kita mengatakan bahwa file ini mengextend dari layout app dari sini. Kemudian ini kontennya itu diambil dari apapun yang ada di dalam sini. Nah, kita coba dulu sekarang refresh. Nah, hasilnya tetap sama. Oke, hasilnya tetap sama. Anggaplah saya ingin menyederhanakan ini ya. Ini mungkin saya hapus dulu yang primary dan seterusnya. Maka ini di sini tinggal saya ini aja. Anggaplah ini saya hapus semua. Atau inilah. Oke, saya hapus saja dulu semuanya. Anggap ini saya tidak butuhkan. Maka di sini semestinya hilang, ya kan? Oke, seperti itu. Ini ada di halaman dashboard. Kemudian kita tinggal cocokkan saja di sini dashboard. Dashboard ini kan masih belum benar kan? Nah, kita masuk ke sini, ke sidebarnya tadi. Mana sidebar? Sidebar. Content. Oke. Message center. Ini kali ya. Oke, semestinya ada di ini dia. Ini tinggal diganti aja menjadi dashboard. Oke. Nah, nantinya ketika misalnya diklik, maka dia akan kembali ke halaman dashboard. Oke, mantap. Kemudian di sini ini satu lagi saya contohkan untuk profile. Dia kan belum kemana-mana ya. Kita langsung saja lihat di sini di profile. Nih, daripada lama saya langsung aja cari profile. Profile. Mana ya? Oke, ini dia profile. Nah, di sini hurufnya belum kemana-mana kan? Ini kita langsung ganti aja menjadi, kita lihat dulu di sini dia mengarah kemana ya? Ke routes of profile itu kemana ya? Profile itu profile mana ya? Profile web ya. Oh ya, dia di web ya. Profile edit ya. Nah, ini saya ambil saja dashboard. Maka tadi di app-nya nih, ketika saya klik profile, maka semestinya dia mengarah ke routes. Oke. Route. Oke, jangan lupa diupdate oleh kita coba lagi nih profile dan oke, dia sudah mengarah ke halaman profile. Nah, selanjutnya kenapa kosong? Karena sebenarnya di sini di profile controllernya ini nih, profile controllernya kita diedit, maka dia akan mengembalikan profile, edit view, profile, edit view, profile, dan edit. Nah, ini harus diganti lagi nih untuk edit profilnya menggunakan form edit profile. Oke, jadi tinggal disesuaikan saja. Intinya di sini klasik template-nya sudah sesuai apa yang ingin mau ditampilkan di sini, itu tinggal disesuaikan saja. Untuk video tutorial lengkapnya cara membuat project awal dari akhir mungkin akan saya buat di next
video atau di video selanjutnya ya, karena di sini yang poin yang ingin saya tangkap atau poin yang ingin saya berikan sebenarnya adalah bagaimana cara melakukan atau menginstal authentication menggunakan Laravel Breeze, kemudian bagaimana cara mengintegrasikan template admin seperti ini ke dalam project Laravel kita, dan bagaimana caranya mengintegrasikan template non admin ya. Jadi sebelum login seperti ini di Laravel. Jadi paling tidak di sini ada 3 yang kita pelajari: sistem authentication, kemudian menampilkan integrasikan template dan template adminnya. Selesai demikian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua.